Jadi, untuk meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh, berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D sangat penting dalam meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Sinar matahari adalah sumber utama vitamin D. Namun, bisa juga diperoleh dari suplemen atau makanan yang diperkaya dengan vitamin D. Vitamin D membantu mengubah kalsium menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Lalu yang kedua ada kombinasi dengan fosfor dan magnesium. Fosfor dan magnesium berperan dalam metabolisme kalsium. Fosfor membantu dalam penyerapan kalsium di tulang. Sementara magnesium penting untuk keseimbangan kalsium. Kekurangan magnesium dapat mengurangi efektivitas penyerapan kalsium. Yang ketiga, ada makan makanan yang meningkatkan penyerapan kalsium. Produk susu, ikan berlemak, sayuran hijau, rendah oksalat, dan makanan yang diperkaya kalsium seperti jus jeruk atau sereal adalah sumber kalsium yang lebih mudah diserap. Mengkonsumsi sumber kalsium ini bersama dengan vitamin D dapat meningkatkan penyerapan. Yang keempat, ada kurangi konsumsi penghambat kalsium seperti teh, kopi, dan makanan tinggi oksalat atau fitat dapat menghambat penyerapan kalsium. Mengurangi asupan ini atau memisahkan konsumsi kalsium dari makanan atau minuman tersebut dapat membantu. Baik, perlukah mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan? Yang pertama, kalsium adalah mineral esensial yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis, termasuk pembentukan tulang dan gigi, kontraksi otot, dan pengaturan fungsi saraf. Kebutuhan kalsium harian biasanya dipenuhi melalui diet, baik dari sumber hewani, seperti susu dan produk olahannya, maupun nabati, seperti sayuran hijau dan biji-bijian. Namun, dalam beberapa kasus, asupan kalsium dari makanan tidak mencukupi, sehingga suplemen kalsium dapat direkomendasikan. Penyerapan kalsium di dalam usus halus berkisar antara 10-15%, tergantung pada beberapa faktor, termasuk bentuk kalsium yang dikonsumsi, keberadaan makanan lain, dan status kesehatan individu. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tidak semua kalsium yang dikonsumsi akan diserap dengan efisien. Baik, untuk selanjutnya, mengonsumsi suplemen lain bersamaan dengan suplemen kalsium dapat meningkatkan penyerapan dan efektivitasnya. Beberapa nutrisi yang relevan antara lain, yang pertama ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium dengan meningkatkan ekspresi protein transportasi kalsium di usus. Tanpa vitamin D yang cukup, penyerapan kalsium bisa terhambat. Dapat diperoleh dari sinar matahari, ikan berlemak, dan suplemen. Yang kedua, ada magnesium. Nah, magnesium ini memiliki peran dalam konversi vitamin D menjadi bentuk aktifnya, sehingga penting untuk metabolisme kalsium. Dapat ditemukan atau tersedia dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau. Baik, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ada zinc dan fosfor. Zinc dan fosfor ini memiliki peran dalam kesehatan tulang dan dapat mendukung metabolisme kalsium. Zinc juga berkontribusi pada regulasi hormon yang mengatur kalsium. Nah, hal ini dapat ditemukan dalam daging, produk susu, dan biji-bijian. Oke. Selanjutnya, pertimbangan untuk suplementasi sebaiknya dikonsumsi dalam dosis kecil dan terpisah sepanjang hari untuk meningkatkan penyerapan. Mengonsumsi suplemen kalsium secara bersamaan dengan makanan yang kaya akan vitamin D dan magnesium dapat memperbaiki efisiensi penyerapan. Konsultasi dengan profesional kesehatan
sangat juga dianjurkan sebelum memulai regimen suplemen. Untuk menilai kebutuhan individu dan menghindari resiko efek samping atau interaksi dengan obat lain. Pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan pola makan, status kesehatan, dan kebutuhan nutrisi lainnya dapat membantu mencapai keseimbangan optimal dalam asupan kalsium dan mineral terkait. Hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium ini adalah yang pertama, hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin meregulasi kadar kalsium darah. Jika kalsium darah tercukupi, maka kalsium yang lebih akan disimpan di tulang. Kalsitonin meningkatkan penyerapan kalsium dan menurunkan penyerapan fosfor. Yang kedua, ada hormon paratiroid atau PTH. PTH dikeluarkan ketika kadar kalsium dalam darah menurun dan akan dicukupkan dengan diambil dari tulang, usus halus, ataupun ginjal. Dan di saat bersamaan meningkatkan penyerapan fosfor tulang. Nah, kalsitonin dan PTH ini bekerja secara antagonis. Lalu, vitamin D membantu pengikatan kalsium di usus dan penyerapan fosfat untuk mineralisasi tulang. Hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium. Yang pertama ada vitamin D. Vitamin D adalah salah satu hormon paling penting dalam regulasi metabolisme kalsium. Bentuk aktifnya adalah 1,25 dihidroksil vitamin D kalsitriol yang diproduksi di hati dari ginjal setelah paparan sinar matahari atau konsumsi makanan tertentu. Fungsi vitamin D yaitu meningkatkan sintesis protein, pengikat kalsium kalbindin di usus halus, meningkatkan jumlah saluran ion kalsium TRPV6 di membran sel epitel usus, dan meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Yang kedua ada hormon paratiroid atau PTH. PTH adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid dan berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi PTH yaitu meningkatkan resorpsi tulang dengan merangsang osteoklas untuk melepaskan kalsium dari tulang ke dalam sirkulasi, mengurangi ekstresi kalsium oleh ginjal, dan meningkatkan produksi aktif vitamin D di ginjal. Lalu yang ketiga ada kalkitonin. Kalkitonin adalah hormon yang diproduksi oleh sel C di tiroid dan berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah. Fungsi kalkitonin yaitu untuk menghambat aktivitas osteoklas sehingga mengurangi pelepasan kalsium dari tulang. Meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal ketika kadar kalsium darah tinggi. Dan yang keempat ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan juga berperan dalam metabolisme kalsium dengan meningkatkan pertumbuhan tulang dan mempengaruhi keseimbangan mineral. Lalu yang kelima ada estrogen. Nah, estrogen ini memiliki efek positif pada kesehatan tulang dan meningkatkan penyerapan kalsium dan mengurangi resorpsi tulang. Kesimpulannya adalah proses absorpsi kalsium adalah mekanisme penting yang melibatkan berbagai faktor fisiologis dan hormonal. Vitamin D, hormon paratiroid, kalkitonin, serta hormon pertumbuhan dan estrogen semuanya berperan penting dalam mengatur metabolisme kalsium di tubuh manusia. Memahami proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kondisi seperti osteoporosis akibat kekurangan kalsium. Dengan menjaga pola makan seimbang yang kaya akan sumber kalsium serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, individu dapat memastikan bahwa tubuh mereka mendapat cukup mineral esensial ini untuk mendukung berbagai fungsi vital sepanjang hidup mereka.